يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانا يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حقنا بالسعادة يا ربي صل محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه الله يا نبي سلام عليك يا رسول عليك
عليك يا حبيب
kepada tim Hadroh, kami ucapkan terima kasih. Acara yang keempat, ceramah yang dibawakan oleh Tika Damuti Dewantara kepada Tika Damuti Dewantara, waktu yang tepat kami persilakan. Mik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika nur khalqi hadiyal anam. Rabbul karim wa anta khuluqin nabi fasalana indal karim. Ya safi'al khalqi salatu wassalam alaika nur khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad talamtu abadan wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in karuda kuntu sahsad halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradi. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santri yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama memanjatkan rasa tasyukur ke hadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita di Pondok Pesantren As-Salam Pajajaran, Kampung Tua Sungai Lekok, yang memang di pinggir Sungai Lekok, diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama bisa melaksanakan kegiatan ini demi meraih keridhoannya. Mudah-mudahan ini menjadikan saksi bahwa kita betul-betul mencintai daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan siang ini dicatat sebagai umat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah ke haribaan beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di qaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tawasul, kita sama-sama memohon kepada Allah dengan wasilah daripada Kanjeng Nabi, Allah membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma'adha ya wasi'al karuni. Monggo sarang-sarang. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana
mustaqim ala lakai nastaqim alal huda kal qawim wala nuti'ul lain ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wafir lana ma'amata ya wasi'al al-Fatihah. Ya kan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid itu sebagai bentuk rasa tasyakur. Boleh Maulid, boleh Maulud. Ya, nah, makanya kalau di Jawa disebutnya muludan. Muludan itu ya ejaannya muludan, tapi ngomong D itu susah kalau orang Jawa. Ya, jadi mulutan. Mulutan itu buka mulut masuk ketan. Ketannya ada enggak? Nah, biasanya kalau di kampung senang acara Maulid, ya, karena biasanya kalau Maulid ada kustik. Tahu kustik, Bu? Kumpulan kue dalam plastik. Nah, itu namanya kustik, ya. Tapi intinya bukan itu. Rasa tasyakur kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus satu makhluk yang mulia di muka bumi ini, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi disampaikan, ya, Allah memakai bahasa litahqiq. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam pribadi Rasul itu ada uswatun hasanah, suri tauladan yang mungkin kayaknya kita nggak bisa mengikutinya, tapi berusaha. Apa salah satunya di dalam tiba? Mungkin tadi karena anak-anak waktunya, durasinya ini tidak panjang, ya. Kalau panjang dibaca ada kalimat di dalam tiba itu inkudia yakfu. Jadi kalau Nabi itu punya sifat inkudia yakfu. Kalau disakitin, kalau dihina, kalau diejek, yakfu, beliau memaafkan. Sanggup gak? Sanggup gak? Bahkan wala yu'aqib, gak pernah membalas. Itulah Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi punya sifat, beliau tidak pernah membalas kalau disakiti orang. Kalau kita belum jelas saja beritanya langsung dicari, betul nggak? Nah, mana kabarnya? Bener nggak? Tengok WA-nya, wah ribut akhirnya satu RT. Ya, nah, kita ya tetapi beda kalau Nabi kan dibimbing wahyu, ya, gitu ya. Tapi kita berusaha ya menjadi uswatun atau suri tauladan yang baik. Bahkan kalau kita mau cerita itu, Ibu jangankan jauh-jauh lah dengan Rasul, Siti Khadijah saja, ya, atau yang paling dekat ke sini ada namanya di masa tabi'in itu Hasan. Nah, bukan Hasan ini, Hasan Basri. Nah, ini ada santrinya namanya Hasan. Ya, Hasan Basri ini Pak Ibu, beliau hidup di masa Bani Umayyah sebelum Abbasiyah, ya. Karena dalam sejarah masa Rasulullah SAW itu 23 tahun disambung oleh masa Khulafaur Rasyidin 30 tahun kurang lebih. Abu Bakar 2 tahun menjabat, dilanjutkan Umar bin Khattab 10 tahun, dilanjutkan Utsman bin Affan 12 tahun, dilanjutkan Sayyidina Ali 6 tahun kurang lebih, ada yang mengatakan 5 tahun. Jadi di masa Khulafaur Rasyidin itu 30 tahun. Setelah masa itu ada masa tabi'in, ya, ada masa tabi'ut tabi'in. Hasan ini di masa itu tabi'in, ya. Nah, beliau pernah juga ada pengalaman yang dicatat di dalam kitab, ya, melaksanakan daripada ajaran Rasulullah SAW.
Salah satu ulama tasawuf Hasan Basri itu yang ditolak cintanya oleh Robi'atul Adawiyah. Ya, jadi Robi'atul Adawiyah itu seorang sufi ahli ibadah perempuan wali. Beliau tidak menikah setelah wafat suaminya. Dilamar sama Hasan Basri, kata Robi'atul Adawiyah, boleh kau meminangku tapi jawab 4 pertanyaan. Apa pertanyaan pertama? Nanti tatkala sakaratul maut, aku husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kedua, nanti tatkala dikubur, aku bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur atau tidak? Ini bisa nggak kita jawab? Ini pertanyaan yang susah. Akhirnya tidak menikah. Ya, tatkala Hasan Basri sebelum terkenal jadi wali, ya, itu ngikutin Robi'atul Adawiyah sampai ke rumah. Kata Robi'atul Adawiyah, coba itu laki-laki itu ngikutin saya aja, kenapa? Ternyata tergoda oleh kecantikan Robi'atul Adawiyah karena punya matanya yang cantik. Kata Robi'atul Adawiyah, tunggu jariyah, cukup bantunya, silakan suruh masuk, tunggu sebentar. Apa yang dilakukan Robi'atul Adawiyah? Mencongkil matanya. Nah, ini kecintaan namanya. Mencongkil matanya, diberikan kepada jariyah, nih kasihkan yang laki-laki yang ada di ruang tamu. Akhir Hasan Basri dari situlah mulai dia berpikir. Maka dia menjadi seorang wali. Nah, itu pengorbanan demi cintanya kepada Allah. Robi'atul Adawiyah berani mengorbankan matanya. Nah, kalau kita gimana? Demi cinta kepada Allah, ya Allah, suruh ngaji mau, suruh sholat mau, suruh sedekah mau. Nah, akhirnya begitu sih Pak, berpikir. Jadi cinta itu hanya sekedar di bibir, begitu diminta pembuktian cintanya mundur. Nah, kita melaksanakan maulid ini salah satu bukti daripada cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah, ibu kenal Siti Khadijah nggak, Bu? Halo, kenal Siti Khadijah nggak? Nah, kenal di mana? Ya, Siti Khadijah itu salah satu ya istri Nabi yang sangat dikenang oleh Rasul, sampai Rasul itu menduda 3 tahun. Tapi dalam catatan, mohon maaf, Siti Khadijah itu janda kaya raya di Mekah. 3/4% harta di Mekah itu yang kaya itu Siti Khadijah. Rasul tidak pernah meminta harta kepada Khadijah untuk berdakwah, tak pernah. Tetapi justru Siti Khadijah menawarkan, memberikan hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Sampai-sampai pernah suatu ketika Siti Khadijah lagi berbaring di pangkuan Rasulullah menangis. Kata Rasulullah, wahai Khadijah, apakah engkau tidak ridho bersuamikan aku? Nangis Siti Khadijah, bukan itu ya Rasulullah. Aku menangis itu sedih, gak ada lagi harta untuk diberikan kepada engkau dalam berdakwah. Itu hadis hartanya. Ya, nah disitulah dicatat. Ternyata kata Siti Khadijah, andai kata nanti aku mati dan kau Muhammad membutuhkan tulang belulangku untuk berdakwah, maka gali saja kuburanku. Ada yang seperti itu, ada. Nah, ya, makanya dicatat ada 5 jenazah di muka bumi ini yang kain kafannya langsung dari surga. Ya, salah satunya adalah Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah itu selalu dikenang oleh Rasulullah. Rasulullah sebenarnya 3 tahun menduda, beliau tidak menikah dengan Aisyah itu. Ya wahyu, ya bukan nafsu. Makanya kadang-kadang ditanya, ya, oh ini sunnah Nabi katanya. Bapak-bapak suka begitu, sunnah Nabi katanya. Lebih daripada 1 istrinya. Kita tanya, kalau didengar beda dengan Rasul. Kalau Rasul nikah lebih dari 1, dasar nafsu atau dasar wahyu? Halo? Nah, kalau Nabi menikah lebih dari 1, dasar wahyu atau dasar nafsu? Wahyu. Nah, kalau bapak-bapak nafsu, ya kan? Gak ada alasan, ya kan? Betul aja. Buktinya mana? Ya pasti dia nyari yang lebih muda, betul nggak? Yang lebih cantik. Kalau Rasul tidak. Hafsah itu, ya badannya besar, hitam. Hafsah itu, ya itu janda karena suaminya itu kan tentara, jenderal.
begitu beliau meninggal di medan perang, maka untuk mempertahankan martabat sebagai istri jenderalnya, maka Hafsah dinikah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan manfaatnya apa? Nikah dengan Hafsah, maka Hafsah salah satu istri Rasul yang bisa mempertahankan keabsahan atau kebutuhan daripada Al-Quran saat ini. Di Quran itu dulu kan dikumpulkan, ya, dari kulit unta, ada yang dari kelapa kurma, dikumpulkan, dipegang sama Hafsah, putri daripada Umar bin Khattab. Makanya di masa Utsman bin Affan terjadi gejolak antara dialek Al-Quran dengan berbeda-beda daerah. Untuk menyamakannya, tetap Utsman bin Affan waktu jadi khalifah minta catatan aslinya kepada Hafsah. Kata Hafsah, silahkan, tapi nanti balikin lagi naskah aslinya. Nah, itulah manfaatnya. Nikah dengan Siti Aisyah manfaatnya besar, karena Siti Aisyah itu adalah wanita yang cerdas. Ya, banyak hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Tatkala Rasulullah di kamar bagaimana bercumbu dengan istrinya, itu hadisnya dari Aisyah, nggak mungkin dari Abu Bakar. Kalau Abu Bakar berarti ngintip dengan Abu Bakar, ya kan? Pasti riwayatnya dari Aisyah. Kenapa? Karena Rasulullah ikut peperangan, beliau seorang duda waktu belum nikah dengan Siti Aisyah, banyak terjadi luka di tubuhnya, ada sesuatu ada luka yang nggak mungkin sahabat juga ikut membersihkannya, sensitif, luka dalam. Akhirnya inisiatif para sahabat nikahkan dengan Siti Aisyah. Tapi pada hakikatnya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ingin kami sampaikan itu, Khadijah itu ya saking cintanya, saking sayangnya kepada Rasul sampai mengatakan seperti itu, maka dikenang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sejarah dicatat sempat Aisyah itu cemburu gara-gara Rasul menceritakan kebaikan daripada Siti Khadijah. Makanya ibu-ibu boleh ya cari amalan yang kira-kira suami ibu itu mengenang terus tentang kebaikan yang ibu lakukan, sehingga ibu meninggal tak kawin-kawin. Ya, kenapa? Karena terkena. Terus Siti Khadijah, apa salah satu kebaikan Siti Khadijah? Beliau kalau Rasulullah mau berdakwah, berjuang, selalu diantar, disiapkan segalanya. Kemudian beliau tidak pernah membalikan badan sebelum Rasulullah tidak nampak di hadapan. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Rasulullah berjuang, Siti Khadijah sholat sunnah. Kalau waktu duha sholat duha, kalau waktu lain duha daripada sholat hajat, berdoa kepada Allah, ya Allah lindungilah suamiku di dalam berdakwah. Itu Siti Khadijah, makanya selalu dikenang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ya itu Hasan tadi. Hasan ini pernah dia bertetangga dengan orang Nasrani, pendeta di rumah susun. Ya, suatu saat Hasan sakit, pendeta itu nanya kepada kawannya, kemana Hasan? Hasan lagi sakit, ayo kita jenguk. Begitu dijenguk oleh pendeta sama kawannya, ternyata di ujung kakinya Hasan yang sedang berbaring ada baskom, ya, ketendang, airnya tumpah. Kata pendeta, wahai Hasan, ini air apa? Hasan tidak ngobrol, cuma isyarat. Ternyata ditengok, ini namanya rumah susun. Penyakit rumah susun biasanya yang di atas bocor, ya, penyakit rumah susun. Ternyata ini bocoran dari kamar mandinya pendeta. Ya, kata pendeta, udah berapa lama? 2 tahun setengah. Kenapa engkau tidak komplain kepada aku? Khawatir engkau tersinggung karena engkau tetangga. Ada kita seperti itu dengan tetangga. Naruh sampah sembarangan, ada nggak? Kita mah sering ribut gara-gara sampah, sering ribut gara-gara ayam, ya, sering ribut gara-gara apa saja, parkir salah, gitu kan? Ada dengan tetangga. Ini 2 tahun setengah Hasan tidak komplain. Apa jawab pendeta? Apa alasannya engkau tidak komplain kepadaku? Karena Nabi pernah mengajarkan kepadaku, maka yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jaroh. Barang siapa yang iman kepadaku, ya, iman kepada hari akhir, maksudnya kepada Allah,
kepada hari akhir, maka fal yukrim jaro, muliakanlah tetangga. Nah, makanya ibu kalau masalah bab tetangga, jangan nengok muslim non muslimnya. Selama dia tetangga harus kita berbuat baik. Andai kata kita bertetangga dengan kambing, ya harus berbuat baik sama kambing. Dikasih makan yang enak, air. Kalau tetangganya kita dengan ayam, berbuat baik dengan ayam. Yang dikatakan tetangga itu begitu, ya. Orang yang ada di kiri kanan kita itu namanya tetangga. Memang tetangga itu kan ada tetangga yang punya satu hak dihormati, ada tetangga yang dua haknya. Satu dia saudara kita dan tetangga kita itu dua. Wajib dihormati sebagai keluarganya, wajib dihormati sebagai tetangganya. Ada tetangga kita bukan saudara kita, ya orang lain, tapi bertetangga dengan kita, tapi tetap kita harus menghormatinya. Nah, itu salah satu uswah yang dilakukan oleh sahabat atau orang-orang yang dekat daripada Rasul. Kalau Rasulnya kita tidak mampu, tadi saja kita sampaikan, ilmu dia, yuafu, kalau disakiti apa dimaafkan. Kalau kita, dulu-duluan, ya kan? Nah, nggak dimaafkan, nggak. Aku nggak mau, kita maaf gampang, katanya kan? Nah, kita kan begitu, ya. Tapi Rasul tetap, itulah salah satu daripada uswatun hasanah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi menyampaikan tadi dibacakan hadisnya, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Nah, ini sunnahnya, ya. Sunnah itu amaliyah yang dilakukan Nabi atau amaliyah yang mengarah kepada jalur syariat. Itu namanya sunnah, ya. Baik sunnah qauli, baik sunnah fi'li maupun sunnah fi'li. Ada ucapan Nabi, ada perkataan Nabi, ada perbuatan Nabi, ada diamnya Nabi. Makanya boleh hadis dijadikan sumber hukum. Ya, ibu, anak-anak di sini belajar sumber hukum. 1 Quran, 2 hadis, 3 ijma, 4 qiyas. Nah, ini semua nih sumber hukum itu ada 4. Ya, anak-anak belajar walaupun tidak semua. Ya, belajar dia tentang Quran, belajar dia tentang hadis, belajar dia tentang memahami tentang ijma dan memahami tentang qiyas. Karena nggak mungkin kita tidak memakai ijma, nggak mungkin kita tidak memakai qiyas. Qiyas itu analogi, ya. Jangan kita bicara teks kalau kita tidak memahami konteksnya. Seringnya terjadi salah paham di masyarakat itu begitu. Yang satu mengkaji teks, yang satu sudah mengamalkan konteks. Contoh nih, ya, teks hadis Nabi. Kata Nabi, ya, bahwa kalau kita banyak keturunan itu sangat dicintai oleh Rasulullah. Ya, makanya anaknya banyak-banyak. Begitu kita baca konteks, maksudnya bukan begitu. Karena setiap ibu-ibu, setiap wanita itu ada yang memang normal, artinya rahimnya dia bisa melahirkan beberapa anak. Ada yang memang kata dokter kalau melahirkan kedua ini mati nih. Dalam kondisi begini kesehatannya, maka muncullah namanya mencegah kemudaratan. Ada KB, ada macam-macam ini, ya. Nah, maka boleh saja, silakan saja. Demi kemaslahatan yang lebih bagus lagi, kebaikan yang lebih tinggi lagi. Bukan berarti teksnya begini harus begini, tidak. Makanya orang tua dulu sempat menyampaikan banyak anak banyak rezeki, betul nggak? Banyak anak banyak, maksudnya bukan kita harus punya anak banyak, ya. Tanggungan kita banyak, insya Allah rezeki kita banyak, betul? Iya, saya sebelum punya pondok, ya, sebelum banyak anak-anak, rezeki saya nasi padang 2 bungkus selesai. Ya, begitu saya punya anak-anak nih, anak pondok, ditelepon, Ustaz, berapa anak santri? Kan gak mungkin 2 bungkus dikirim. 40, alhamdulillah. 30, alhamdulillah. Nah, sebut bahasa banyak anak banyak rezeki itu bukan ibu harus melahirkan banyak anak, bukan. Ini jangan salah paham. Makanya dalam hadis, barang siapa Bani Adam meninggal, maka putuslah amalnya. Nah, mohon maaf, jangan salah nih.
bukan pahalanya. Putuslah amalnya, artinya orang yang meninggal sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, putuslah amalnya, tapi pahalanya ngalir. Nah, setelah jenengan sodako, terus jenengan meninggal, maka pahalanya nggak percaya, jenengan meninggal dulu. Nanti kita baca Fatihah bareng. Ya, dan ada sebagian orang yang mengatakan kalau tahlilan, kalau baca doa itu tidak sampai kepada yang meninggal. Itu namanya kurang paham. Ya, orang tua kita, mbah-mbah kita itu sekarang bukan di akhirat. Halo, yang disampaikan Quran, amal itu masing-masing, amalnya si A untuk si A, amal si B untuk si B, itu nanti di mana? Di akhirat. Sementara mbah kita sekarang di mana? Masih di alam kubur, namanya alam barzah itu alam tempat menunggu. Karena tempat menunggu, jenengan mau ke Jakarta, dompet ketinggalan, telepon. Dek, bisa nggak tolong dompet mama ketinggalan? Mama masih di mana? Di Legenda, umpamanya. Kan masih menunggu, bisa diantar? Bisa. Tapi kalau mama sudah di Jakarta, ngapain diantar? Tinggal transfer aja, kan begitu. Ya, nah, jadi artinya orang yang masih di alam barzah itu masih ada hubungan dengan kita. Makanya jangan heran kalau jenengan pernah punya pengalaman mimpi dengan leluhur jenengan yang sudah lama meninggal. Pernah nggak? Hah? Pernah nggak mimpi dengan emak jenengan yang sudah lama meninggal? Mimpi pernah nggak? Hah? Nggak pernah, ya? Nggak pernah katanya, ya. Nah, jadi artinya apa? Hubungan kita dengan orang tua kita masih ada. Kenapa? Karena masih di alam barzah. Nanti setelah di akhiratnya masing-masing, amalan si A, si A, B, kan belum di akhiratnya, belum kiamatnya juga belum. Nah, itu namanya salah paham. Ya, nah, kalau salah paham kacau. Ya, kadang-kadang santri juga begitu ngajinya ngelamun. Ya, ditanya apa hukumnya mendoakan orang mati? Boleh, ya haram. Betul nggak? Mendoakan orang mati hukumnya haram, betul? Mendoakan orang mati haram. Doakan orang sehat. Halo, betul ya? Yang betul itu mendoakan orang yang sudah. Nah, begitu mendoakan orang mati yang nggak boleh. Doakan sehat ya Bu, panjang umur begitu. Ini mah ya Allah mati kan nggak boleh. Itu doakan orang mati. Ya, mendoakan orang yang sudah meninggal boleh begitu ya, kayak ngaji fikih ibu-ibu begitu. Saya tanya, ibu najis bisa disucikan enggak? Jawabnya bisa. Mana ada najis bisa disucikan? Najis juga bisa disucikan. Yang bisa disucikan barang mutanajis yang terkena. Nih sorban, ada tai ayam. Yang dicuci tai ayamnya sorbannya. Halo? Hah? Tai ayamnya dibuang. Sorbannya di yang najis, tai ayamnya najis, jadi namanya bukan najis, barang yang terkena. Nah, terus jangan salah paham aja begini ya. Maka anak-anak jangan keliru nanti sapinahnya. Belajar mana najis mugolado, mana najis muhopapa, mana najis mutawasid, kita supaya nanti kita paham. Kalau kita tidak paham, akhirnya apa? Sholat kita nggak diterima oleh Allah gara-gara pakaian kita tidak suci. Ada suci, ada bersih, lain Bu. Ya, suci itu bisa jadi masih kotor, tapi suci. Belepotan oli, belepotan tepung dari pasar. Ya, kotor kan? Menurut kita tapi suci, artinya enggak terkena najis. Ada yang bersih pakai rinso, pakai soplin, tetapi dia tidak suci. Kenapa? Karena nyucinya tidak disucikan. Celup sini, celup. Mau 1000 ember dicelupin ya tetap bukan najis. Makanya kalau disucikan insya Allah namanya suci. Nah itu nanti bab fikih, nah santri insya Allah belajar supaya bisa membedakan mana bersih, mana suci. Dan itu semua bermuara daripada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memahami Quran, memahami hadis, dan memahami ijma, kesepakatan para ulama. Ya, tidak harus Nabi mencontohkan. Maka sering saya sampaikan, kalau ada kaidah, kalau tidak ada di masa Nabi, sesat itu nggak beres.
Kalau tidak dilakukan Nabi, salah itu tidak beres. Kenapa? Karena tidak semua harus dilakukan Nabi. Nabi itu hanya memberi contoh. Kalau contoh itu cukup satu. Kalau kita dikasih soal 10, gurunya kasih contoh 1 atau 10-10-nya? Ya 1. Kalau 10-10-nya berarti selesai soalnya. Nabi itu 1, kasih contoh. Selanjutnya silahkan terserah kau. Makanya muncullah namanya ijma, kesepakatan para sahabat. Sahabat sepakat ya, apa yang tidak dialami di masa Rasul dimusyawarahkan maka boleh dilakukan. Itu namanya ijma sahabat. Termasuk amaliyah yang kita lakukan. Kalau bapak-bapak serasa, kalau Jumatan di kita kebanyakan azannya sekali atau 2 kali, Pak? 2 kali. Itu kalau di masa Rasul cuma sekali. Kenapa 2 kali? Ngikut di masa Utsman bin Affan. Karena semakin banyaknya umat Islam berkembang namanya, maka azan yang pertama adalah lijam'un nas, untuk mengumpulkan manusia. Bahkan kalau di kampung itu bukan hanya azan 2 kali, ditambah sama beduk sekali. Jam 11 ditambah beduk, ya kan? Nah, jadi orang-orang di kampung kalau dengar beduk tengok jam, waduh jam 11 nih, udahan. Itu kalau di sawah langsung berhenti, di kebun langsung berhenti. Nah kalau di Batam beduknya sudah habis. Kalau di pondok juga sama, ya. Beduknya jangan harap awet, karena kulitnya bisa digodok. Ya, dimasak, dikasih bodrek, ngembang lagi, ya, langsung dimakan. Nah, jangankan kulit, anduk aja di sop jadi. Ya, babat katanya, padahal anduk regi dan kotor digunting-gunting sama sini, dimasak. Dimakan babat katanya padahal anduk. Ya Allah, yang penting ada terasa kasako lah pokoknya. Kalau santri begitu ya, daulah ya. Daulah bukan masaknya, kacau nanti. Ya, itu salah satunya. Ya, artinya kebahagiaan yang kita rasakan saat ini karena ngikutin daripada kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Kata Nabi terakhir, man ahabani kana ma'il jannah. Nah, kalau sudah ada rasa tumbuh cinta dalam pribadi kita, maka nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Nah, kita bersyukurnya itu umat Nabi itu nanti sempat menyatakan umatku masuk surga semua. Umatku masuk surga semua. Cuma yang berdosa masuk neraka dulu. Tapi tetap ujungnya masuk surga. Kenapa? Karena ada keimanan terhadap Allah dan Rasulnya. Beda dengan orang kafir. Nah, orang kafir sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka. Siapa? Orang-orang kafir. Terus orang yang beriman gimana? Masuk surga. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sanujamiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Nah, awas Quran digandeng. Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Nah, kita ini sedang beramal soleh, maka kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa cinta, ada rasa mahabbah. Maka kata Nabi, barang siapa yang memperbanyak membaca sholawat di bulan Rabiul Awal, maka Allah akan berikan rahmat. Amin ya robbal. Bahkan hadisnya sahih, barang siapa baca sholawat 1 kali diberikan rahmat 10 kali. Betul Bu? Nah, itu balasan daripada Allah. Kalau kita dikasih tetangga sayur asem, sayur sop 1 mangkok, baliknya berapa mangkok? Kalau apa mangkoknya nggak balik? Hah? Pokoknya ambil aja lah kan. Udah lupa ini mangkok siapa? Ya. Nah, kalau Allah tidak, kita baca selawat 1 kali dibalas 10 kebaikan. Barang siapa membaca sholawat 10 kali dibalas 100 kebaikan. Barang siapa membaca 100 kali dibalas 1000 kebaikan. Barang siapa membaca sholawat 1000 kali maka haramallahu jasadahu ala niron. Allah haramkan jasanya masuk neraka. Pernah baca sholawat 1000 kali? Pernah Bu? Baca sholawat 1000 kali pernah? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Baca
1000 kali sehari semalam. Nah ini kalau bicara masalah amalan, saya tidak bisa memberikan istilahnya menceritakan tentang efeknya kecuali jenengan yang mengamalkan. Karena itu harus praktek. Ibu jangan tertipu, walaupun sudah yakin ini ya bahwa garam itu asin, betul nggak? Ya kita nengok di depan ada garam, yakin nggak bahwa itu asin? Yakin nggak? Yakin, tapi lebih yakin lagi kalau kita cicip, betul nggak ini asin? Ini garam Madura lain loh katanya. Ya, jadi sholawat kita dahsyat kehebatan sholawat keberkahan. Kita sudah dengar dari kiai manapun menceritakan itu. Tapi kalau kita tidak melakukan, mohon maaf, kita tidak bisa merasakan bagaimana dahsyatnya sholawat. Makanya kita menjadi pelakunya, bukan menonton. Ya, maka silakan baca sholawat 1000 kali semalam. Ya, paling cuma 2 jam. Itu kok sholawat panjang ya. Kalau sallallahu alaihi Muhammad paling 1/4 jam aja selesai. Sekarang ada tasbih yang ada huruf al-angka itu kan. Nah, sambil nonton TV ibu, gak apa-apa sholawat itu ibu dalam kondisi haid, ibu dalam kondisi tidak punya wudu, di mana saja baca sholawat boleh. Sambil nonton sinetron juga boleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Awas sebelah sana. Umpamanya, ya kan? Nah, silakan. Ya, nah itu baca sholawat itu kelebihan sholawat. Insyaallah mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Rasul, kita sama-sama nanti di akhirat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi sempat menyampaikan, Inna kaman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Amin ya Rabbal. Cukup, mudah-mudahan mengisi acara Maulid pada kesempatan siang ini kebetulan dengan jadwal penyukat masih ada 2 jam lagi. Nanti habis acara silahkan ramah-tamah ngobrol-ngobrol dengan anak-anaknya, buta solehnya silahkan. Masih ada 2 jam, jam 4 baru boleh meninggalkan pondok, atau kurang pun tidak masalah, yang penting batasnya jam 4. Karena penjemukan kita dari jam 9 pagi sampai jam 4 setiap minggu kedua. Terserah, silahkan untuk bercengkrama dengan putra putri solehnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi sebagai pimpinan pesantren, kami tentunya minta kerjasamanya untuk sama-sama mengikuti aturan yang sudah dibuat untuk kebaikan daripada putra putri kita, bahwa ilmu itu bisa didapat tatkala kita bisa melaksanakan tata tertib di dalam mencari ilmu. Nah, kita doakan anak-anak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa untuk bekal masa yang akan datang bagi putra putrinya, dan nanti di masa yang lebih jauh lagi di akhirat bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang tuanya yang mengarahkan anak-anaknya ada di pesantren. Ya, catatan, bersyukurlah ibu-ibu ya yang anaknya ada di pondok. Senakal-nakalnya anak di pondok paling berantem rebutan mainan, rebutan sabun katanya kan, ada apa gitu kan. Tapi insya Allah ya di luar sana kita saksikan, bukan saya rekayasa, ibu bisa menyaksikan keliling ya, jam 10 masih di luar main HP di tempat gelap-gelapan, betul gak? Ya, ada yang kumpul 4 orang grupnya, ada yang 5 orang grupnya. Nah itu di luar tuh begitu. Kita insya Allah ya anak-anak tetap sholat berjamaah, dijaga kapan makannya, kapan mainnya ya. Nah ini salah satunya kebahagiaan kita yang nanti di akhirat akan ditanya pertanggungjawaban amanah ini dilaksanakan dengan baik atau tidak. Itu bukan guru ngajinya, itu bukan guru TPA-nya, tapi emaknya, bapaknya ya. Nah mudah-mudahan kita semua ada dalam kebersamaan rahmat Allah sehingga bisa berjalan semua pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren As-Salam ini. Itu saja yang saya kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang ingin atau apa yang kita cita-citakan mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Allahumma shalli wa sallim
sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan jabirin mazidan. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa dunuba ummahatina wa dunuba azwajina wa dunuba masyayikhina wa dunuba talamidina wa talamidatina wa dunuba ikhwanina faghfir lana dunubana wa ghafir lana sayyiatina wa ansurna nasran najija. Allahumma jal hadal mahad mahduka ya Allah wa nahnu abduka wa khadimu dinika taqabbal minna amalana wa ghafir lana dunubana wa ghafir lana sayyiatina wa ansurna nasran najija. Allahumma jalna nuran nurin kami zatika wa nasran min nasrik wa kami baik wa haibatan min haibatik wa rasadan min rasatik wa qadita di biadul jalali wal ikram. Allahumma nas'aluka min Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna dinana dina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khasirin wa qiyamana qiyamal ghaibin wa ruku'ana ruku'al mutawari'in wa sujudana sujudul mutadari'in wa niyatana niyatal mukhlasin wa amalana amalas sholihin wa dunubana dunubal mustaghfirin. Rabbin fa'na bima lamtana rabbi arina lati yanfa'una Rabbin faqina wa faqiyalana qarabatilana bidinina tawassana bita'alumi tawassana bita'alimi antarjukona wasiya wa antarjukona lamana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.